Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Fayantari dengan NIM 1805741001. Akan menjelaskan terkait dengan hukum pidana di masa COVID-19 saat ini. Tentunya dengan pandemik saat ini akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Pun daripada itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan segala aktivitas dilakukan di rumah saja, baik itu pekerjaan, pendidikan maupun beribadah. Tentunya hal ini akan berdampak sangat besar bagi masyarakat dan menyebabkan keresahan di dalamnya, di mana bagi masyarakat yang mengandalkan pendapatan dari luar rumah tentu akan memiliki resiko yang sangat besar untuk menghidupi kehidupannya. Pun daripada itu, hanya 30% saja pekerjaan yang tidak berdampak pada COVID-19 saat ini, seperti ASN, TNI atau Polri, dan para pensiunan. Tentunya pendapatan mereka telah terjamin oleh negara setiap bulannya. Nah, selebihnya 70% mereka harus mengandalkan pendapatan dari pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari, seperti halnya wira swasta, para buruh, maupun para karyawan yang bekerja di perusahaan swasta. Pun daripada itu, banyak sekali perusahaan swasta yang terancam hampir bangkrut akibat adanya pandemik COVID-19 saat ini, yang mana minat dari masyarakat semakin berkurang karena pendapatan yang berkurang pun, maka kurangnya para pembeli bagi para perusahaan yang menjual barang-barang tertentu. Nah, pun daripada itu, berdasarkan data yang saya dapatkan dari CNN Indonesia, terdapat kasus yang sangat meningkat pada masa COVID-19 ini. Contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pada saat ini rumah bukan hanya sebagai tempat yang aman bagi sebagian orang, namun malah sebagai tempat adanya kekerasan di dalamnya. Perempuan bukan hanya rentan dalam penyakit, namun rentan pula dalam kekerasan. Pun daripada itu, sekurang-kurangnya ada 33 kasus yang terjadi dalam 1 bulan. Bayangkan saja, COVID-19 yang telah berjalan kurang lebih 4 bulan ini, telah berapa kasus yang diterima jika dalam sebulannya saja mencapai 33 kasus. Nah, berdasarkan pada Undang-Undang KDRT, tepatnya pada pasal 44 ayat 1, bagi para pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 15 juta rupiah. Pun daripada itu, dalam COVID-19 ini ada hal positif, namun ada pula hal negatifnya, di mana dalam pidana tentu banyaknya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akibat COVID-19 karena banyaknya permasalahan yang terjadi, yakni semakin banyak permasalahan di dalamnya karena adanya pendapatan yang semakin minim di dalam keluarga tersebut. Untuk menghidupi keluarga, hidup yang semakin sulit ini malah semakin sulit karena pendapatan yang semakin minim. Pun daripada itu, solusi yang dapat saya sampaikan ialah adanya peran antar kedua pihak dalam keluarga, suami dan istri, untuk mencari penghasilan di dalamnya, yang mana segala aktivitas dilakukan secara online. Maka dari itu kita dapat mengambil pendapatan dan memanfaatkan online tersebut untuk menghasilkan sesuatu demi menghidupi kebutuhan di dalamnya. Pun daripada itu, perlu ada komunikasi antara dua pihak sehingga masalah yang dipendam pun tidak berlarut-larut begitu saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.